menang. Ya, misalkan lagi Squid Games. Nah, iya kan 3 kali 2, tahu kan? Iya, bisa nggak satu? Beda lagi, sekali lagi ya. 2 kali 1. Ini berat ya? Gitu. Ya bisa kan gitu? Boleh. Jarinya boleh begini boleh. Ayo silakan. Ayo kita mulai nih. Dapat tepuk tangan. Nanti kita kasih tepuk gujur. Nanti saya kasih tahu ya caranya. Ya, yuk. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Yaitu ada Bu Murni dan Bu Andra. Selanjutnya apa saja sebelum kita mulai, mari saya bacakan pantun. Tidak nyata namanya fiktif, jagoan di film sangat heroik. Mari belajar budaya positif demi murid berkarakter baik. Apa saja yang akan dipaparkan hari ini, yaitu disiplin positif dan nilai kebajikan, keyakinan kelas, posisi kontrol guru, teori motivasi, kebutuhan dasar manusia, dan
kamis kreatif, lalu bersih-bersih atau menjaga kebersihan, dan ada paskibra, lalu ada juga kegiatan-kegiatan yang sangat positif. Selanjutnya. Nah, menurut Ibu, apa pentingnya menciptakan suasana positif di kelas atau di sekolah Bapak Ibu? Coba tergantung dari jaringnya ini. Kalau menurut sangat tidak penting, satu aja kasih jaringnya, coba angkat tangannya. Ya, semuanya berarti menganggap budaya positif itu adalah budaya yang sangat penting, atau suasana positif sangat penting untuk menciptakan anak-anak, juga menghasilkan anak-anak yang positif, berkelakuan baik dan bertata krama yang baik. Selanjutnya, nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh pangkat dan bertanggung jawab. Disiplin positif juga merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid melakukan sesuatu tanpa adanya ancaman, hukuman, atau penghargaan. Makna dari kata disiplin di sini, menurut Bapak Pendidikan kita, yaitu Ki Hajar Dewantara, yaitu di mana ada kemerdekaan, disitulah ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah menguasai mendisiplinkan kita, dan peraturan demikian itulah yang harus ada di dalam suasana yang merdeka. Jadi kalau memang misalkan anak itu sendiri tidak bisa mendisiplinkan dia sendiri, memang harus ada lingkungan yang menciptakan itu agar mereka dituntut untuk menjadi siswa yang disiplin. Dan itu adalah tugas kita semua ya Ibu-ibu ya. Ignacio Suntolodo, Igmadia Mangunkaso, dan Tuturi Handayani. Ini adalah ingat dari siapa? Filosofi pendidikan dari Ki Hajar Dewantara. Ya. Pendidik sebagai pamong adalah orang yang menuntun, memberikan arahan kepada anak sehingga anak kita tidak salah langkah dalam langkah dan membahayakan dirinya. Pendidik membimbing dan mendidik anak sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Nah ini benar ya Bapak Ibu. Jadi zaman saat ini pasti berbeda dengan zaman saat dulu, ya kan? Dan kita pun membimbing anak-anak juga memang harus sesuai kodrat alam dan kodrat zamannya. Kalau dulu kan nggak ada handphone, kalau sekarang ada handphone. Jadi kegiatannya pun juga akan berbeda dan disiplinnya juga harus berbeda karena mengikuti kodratnya. Dan mendidik artinya menuntut dengan pola pembelajaran yang menyenangkan dan pendidikan yang berpihak kepada anak. Ada motivasi-motivasi, itu ada dari eksternal ataupun internal. Yang pertama yaitu motivasi eksternal, menghindari ketidaknyamanan. Jadi mereka pun melakukan sesuatu pasti ada motivasinya, atau anak-anak kita melakukan sesuatu karena ada teori motivasinya. Menurut Diane Gossan dalam bukunya yaitu Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama menghindari ketidaknyamanan, yang kedua mengharapkan imbalan atau penghargaan, dan itu merupakan motivasi eksternal atau dari luar diri orang itu sendiri. Dan ada yang namanya motivasi internal, yaitu menghargai nilai-nilai kebajikan, melakukan disiplin diri karena sadar dengan nilai kebajikan dirinya. Jadi ada motivasi itu ada 2, yaitu internal atau eksternal. Kalau internal berarti dia dari dalam dirinya sendiri, dia tahu ya dia melakukan itu untuk meninggikan dirinya sendiri. Atau ada juga motivasi eksternal dari luar diri. Misalnya anak itu datang ke terlambat karena takut diomelin sama boros, ya, atau sama dunia. Bukan dari dirinya sendiri, misalkan saya mau belajar dengan dia, tapi saya mau bertemu teman-temannya, jadi saya mau datang tepat waktu, gitu. Next. Nah, ini mari kita refleksikan diri kita sendiri dengan teori manusia. Tolong Bapak Ibu atau Ibu-ibu men-scan dengan menggunakan handphone masing-masing. Di scan barcode-nya. Ada.
Kalau bisa nanti dilihat ada 3 pertanyaan kan? 4 pertanyaan. Silakan diisi dulu menurut Bapak Ibu sendiri. Bagaimana tergantung dari pertanyaan masing-masing. Perhatian, bel tanda masuk telah berbunyi kepada Nah ya udah, nanti kita bahas. Tapi kelihatan di sini. Dari pertanyaan pertama dulu nanti kita bahas, yaitu pertanyaannya adalah sebagai seorang guru saat Anda hadir mengajar di kelas tepat waktu, motivasi apa yang mendasari tindakan Anda? Itu tadi. Jadi maksudnya motivasi internal atau eksternal atau apa yang mendasari kamu ibu-ibu untuk datang tepat waktu? Boleh ini juga, nih anak sudah menunggu Bunia. Lalu dari Bu Nanda, siswa-siswi sudah menanti di dalam kelas. Oke, bentuk tanggung jawab siapa ini? Ya, Bunia, yaitu bentuk tanggung jawab. Lalu untuk memberikan contoh baik kepada siswa-siswi kelas, itu adalah Bu Ros, Masya Allah. Memberi contoh ya, berarti role model. Oke. Ami, Bu Ami yaitu tanggung jawab atas tugas yang diberikan, ya baik. Kemudian karena sudah menjadi tugas saya sebagai guru ya maksudnya ya, jadi memberikan contoh yang baik. Ya itu siapa? Bu Neni. Ya, ada Bu Neni. Kemudian bentuk tanggung jawab dan memberikan kedisiplinan kepada murid. Lalu dari Bu Evi ingin segera melihat kelucuan dan keaktifan anak di kelas ya. Sebagai bentuk tanggung jawab dan memberikan contoh positif kepada peserta didik. Nah, dari pertanyaan yang pertama ini berarti rata-rata semua jawaban ibu-ibu semua adalah sebenarnya motivasi internal ya. Maksudnya bukan karena takut dimarahin sama atasan ya. Betul Pak tidak? Jawaban dia sangat sering nih, disiplin banget, hebat. Nah, jadi ibu-ibu semua ini sudah melakukan hal yang baik atau budaya yang positif sebenarnya. Cuma mungkin memang tidak sadar saja sebenarnya itu adalah motivasi internal. Pertanyaan yang selanjutnya ya. Oh, dari pertanyaan yang pertama dulu deh. Dari pertanyaan yang pertama saya minta tolong siapa ya? Bu Ami. Bu Ami, coba bacakan apa jawaban dari Bu Ami dan mengapa menuliskan tanggung jawab atas yang diberikan. Silakan Bu Ami, maju ke depan sini Bu Ami. Ya Bu Indah, jawaban saya atas pertanyaan nomor 1 yaitu sebagai seorang guru saat hadir mengajar di kelas tepat waktu, motivasi apa yang mendasari tindakan saya? Jawaban saya adalah tanggung jawab atas tugas yang diberikan. Kenapa saya menuliskan jawaban tersebut? Karena memang mengajar itu adalah salah satu merupakan tugas utama kita sebagai seorang wali kelas. Jadi memang kalau memang sudah waktunya masuk ya kita harus masuk. Kalaupun memang ternyata ada tugas di luar mengajar, ya kita kasih tugas dulu ke anak-anak. Jadi sebagai bentuk tanggung jawab kita, gitu, kita ketemuin dulu anak-anak, baru kita kasih tugas. Setelah itu kita bilang ke bawah kita ada pekerjaan atau tugas lain. Tapi kalau memang tidak ada ya dari bel masuk kita sudah harus berada di kelas. Seperti itu Bunda. Terima kasih atas jawabannya Bu Ami. Kita kasih tepuk good job ya. Tepuk good job. B-double-O-D-G-O-B good job. Good job. Good job. Good job. Selanjutnya pertanyaan nomor 2. Pertanyaan nomor 2 yaitu bila di sekolah Anda tidak ada peraturan yang mengharuskan guru datang tepat waktu dan tidak ada surat teguran bagi guru yang datang terlambat dan tidak ada atasan yang menguji Anda, apakah Anda akan tetap datang tepat waktu untuk mengajar murid-murid Anda? Dan jelaskan. Nah, jadi kalau misalkan tidak dilihat sama atasan, tidak dikasih reward juga bahwa ibu-ibu datang tepat waktu, tapi apa yang ibu lakukan? Yang pertama yaitu tentu karena mengajar adalah kewajiban saya sebagai guru. Insyaallah ya Bu Nia. Lalu selanjutnya dari Bu Nada, ya tetap datang tepat waktu karena sudah menjadi kewajiban. Betul. Selanjutnya, ya saya akan datang tepat waktu sebagai bentuk tanggung jawab saya. Itu adalah jawaban dari siapa? Bu
Oh, Bu Fatia berarti. Oh, itu lanjutannya tadi Bu Fatia. Ya udah itu Bu Ros. Selanjutnya Bu Fatia, karena mengajar adalah kewajiban. Ya. Lalu tetap datang tepat waktu sebagai bentuk pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab. Ya, jawaban dari Bu Nia. Jawaban dari Bu Ami, ia datang tepat waktu karena anak-anak pasti sudah menunggu. Betul. Selanjutnya dari Bu Evi, akan selalu datang tepat waktu karena sudah menjadi tanggung jawab dan disiplin pribadi. Betul. Oke. Selanjutnya Bu Neni, kalau tidak ada kedisiplinan waktu, tidak ada kemajuan dalam sekolah. Iya betul. Benar, setuju. Pendapat sama Bu Neni. Ada ataupun tidak ada peraturan yang mengikat, sebagai seorang pendidik tetap harus datang tepat waktu untuk memberikan contoh juga kepada anak-anak. Betul. Masya Allah. Dari jawaban-jawaban ini saya mau minta, iya dong, antara Bu Wiwi, ya, gak apa-apa ya. Pertanyaan kedua. Pertanyaan yang kedua yaitu nanti akan dijelaskan oleh Bu Wiwi. Kenapa dijawab? Terima kasih Bu Indah atas kesempatannya. Saya menjawab pertanyaan nomor 2 itu. Tadi jawaban saya adalah pertanyaannya bila di sekolah Anda tidak ada peraturan yang mengharuskan guru datang tepat waktu dan tidak ada surat teguran bagi guru yang datang terlambat dan tidak ada atasan yang memuji Anda, apakah Anda akan tetap datang tepat waktu mengajar murid-murid Anda? Ya, akan datang tepat waktu karena pertama juga kan pasti anak sudah datang ya. Kasihan juga kalau anak harus menunggu. Jadi paling tidak perlu adanya peraturan, merasa tanggung jawab diri sendiri itu kan pasti ya. Dan ada rasa tanggung jawab juga dan pasti ke Allah juga ya, tidak perlu ada orang yang melihat gitu loh. Nanti tanggung jawabnya ke atas. Benar tidak beda ya kan? Ya mungkin dan juga kita mencontohkan ke anak-anak. Kalau kita datangnya selalu telat, nanti anaknya gini, bu gurunya juga datangnya telat gitu. Jadi itu aja yang ingin saya lihat. Terima kasih. Terima kasih Bu Wiwi. Jawabannya Masya Allah. Terima kasih. Kita kasih tepuk tangan buat Bu Wiwi. Jawaban dari Bu Wiwi itu Masya Allah mengingatkan kita semua ya, sebagai guru itu memang kita harus punya dari motivasi diri sendiri Bu Fatia ya. Jadi nggak boleh telat terus dan kita harus datang tepat waktu dan menjadi role model gitu. Selanjutnya yang ketiga, menurut Anda dari ketiga jenis motivasi tadi, motivasi manakah yang saat ini paling banyak mendasari perilaku murid-murid Anda di sekolah? Jelaskan. Berbagai macam ada yang eksternal dari dunia ya. Berbagai macam, ada yang eksternal karena takut orang tua kalau tidak bisa sekolah, ada yang ingin bertemu teman-teman, banyak juga yang internal karena mereka berpikir sekolah itu adalah kewajiban mereka atau kewajibannya adalah belajar ya. Tuh. Selanjutnya dari Bu Ami yaitu motivasi eksternal. Oh malah lebih banyak motivasi eksternal ya Bu Ami ya. Menurut Bu Ami ya, menurut Bu Ami. Menurut ini semangat mengajar saya ini siapa? Semangat mengajar saya. Saya pengen nulis Bu Ros. Bukan. Oh iya. Ya udah belum selesai kali ketiknya. Lalu Bu Fatia, motivasi eksternal. Oh berarti banyak juga motivasi eksternal ya menurut Bu Fatia ya. Selanjutnya motivasi internal karena murid-murid senang mendapat banyak teman, bisa bermain bebas. Itu jawaban dari Bu siapa? Bu Nia. Ya udah Bu Nia. Lalu pun ada motivasi internal. Bu Evi motivasi internal. Selanjutnya ini Bu Ros kan ya Bu Ros? Itu yang terakhir internal. Ya, berarti sebenarnya kita perlu menyadari kalau adanya motivasi eksternal dan internal. Dan saya mau tahu maksudnya dari motivasi eksternal menurut ibu-ibu yang sudah ibu tuliskan. Yaitu siapa yang menulis eksternal selain Bu Ami? Empat ya? Ya udah terus. Nggak ada lagi. Oh segini. Ya Bu Nia kan ada beragam. Nggak apa-apa sebutkan aja. Apa? Udah mainnya jelas. Gitu. Ya, terima kasih Bu Ida. Pertanyaannya kan menurut Anda dari ketiga jenis motivasi tadi, motivasi manakah yang saat ini paling banyak mendasari perilaku? Oh, pertanyaannya paling banyak ya? Iya,
ya saya jawabnya tadi tidak jadi memang di kelas saya kayaknya enggak semuanya eksternal sih ya, tidak semua gitu, enggak macam-macam, karena saya datang aja anak-anak itu kan udah ada beberapa yang udah datang ya, dan berarti kan otomatis dari diri mereka sendiri aja udah sadar bahwa sekolah itu penting, mereka mau bangun pagi, mau datang ke sekolah, berarti kan itu kayaknya khususnya yang ini ya, yang mereka biasanya lebih aktif, lebih bisa gitu di kelas, mereka sendiri yang bilang kalau sekolah itu ya memang kewajiban mereka gitu, biar mereka yang pinter untuk masa depan mereka, udah ada beberapa yang seperti itu. Tapi memang misalnya yang suka terlambat itu biasanya suka diomelin sama mamahnya, sekolah enggak, kalau enggak nanti nggak dikasih bekal, mungkin ada juga yang kayak begitu. Ada juga yang jawaban saya yang seru, ketemu sama teman-teman gitu kan, bisa kalau di sekolah kan Bu katanya nggak bosen, bisa ngobrol sama teman-teman, bisa ketawa-ketawa, kalau di rumah kan main HP mulu gitu. Jadi memang beragam ya Bu Ida. Terima kasih. Ya, sama-sama ya. Terima kasih sharingnya, dan ini sepertinya juga ada di semua kelas ya. Hampir semua kelas seperti itu mengalami motivasi yang berbeda-beda dari datangnya anak murid. Jadi murid berada di sekolah itu tidak murni semuanya sepertinya motivasi internal, karena ada juga dia eksternal, yaitu dia misalkan mau main sama teman-teman, sampai sakit pun kadang anak-anak murid kan gak mau kalau di rumah ya. Ya itu biasanya karena motivasi eksternal sebenarnya. Padahal kalau internalnya sendiri kan sepertinya dia tahu kalau dia sakit, kesehatannya misalkan kurang, jadi saya mau ketemu sama teman-teman, mungkin itu juga jadi sugestinya dia untuk supaya lebih cepat sembuh gitu ya. Yang terakhir, pertanyaan nomor 4, yaitu nilai-nilai kebajikan apa yang Anda berusaha tanamkan kepada murid-murid Anda di kelas dan di sekolah Anda. Nah, jadi pertanyaan yang keempat ini dari Bu Fatia, yaitu budaya 5S, benar. Selanjutnya dari Bu Ami, disiplin, jujur, sopan, santun. Kemudian dari Bu Nia, yaitu budaya 5S, tanggung jawab, kesadaran diri bahwa menuntut ilmu itu akan bermanfaat untuk dirinya di masa depan. Dan Bu Nada, budaya 5S, disiplin dan tanggung jawab. Bu Ros, yaitu berkata jujur, berkata halus, dan semangat belajar. Kemudian Bu Evi, budaya 5S, menebar kebahagiaan karena belajar dan bekerja harus selalu bahagia. Belajar yang maksudnya Bu Evi. Lalu Bu Nia, nilai kecakapan hidup dan perilaku disiplin. Nah, dari jawaban-jawaban ini, ya, sepertinya saya mau mendengarkan alasan dari Bu Nia. Silakan Bu Nia maju ke depan. Yang hidup cakap. Iya, cakap hidup apa maksudnya? Belum. Tadi kan Ibu Nia tadi jawaban dari Bu Nia sangat bagus dan hebat. Maka dari itu kita berikan tepuk jam. Tepuk jam. Tidak beroriginal. Nanti hafal nih nanti di setelah selesai. Bu Nia, pertanyaan yang keempat. Baik, terima kasih Bu Ida. Saya akan menjawab pertanyaan yang nomor 4. Coba ulangi pertanyaan dulu. Nilai-nilai kebajikan apa yang Anda berusaha tanamkan pada murid Anda di kelas dan sekolah Anda? Jawaban saya yaitu nilai kecakapan hidup dan perilaku disiplin. Tentu saja sebagai guru kita tahu yaitu di guru dan ditiru. Oleh karena itu saya pribadi, mungkin juga teman-teman, berusaha menanamkan perilaku yang positif, perilaku yang baik seperti yang tadi datang tepat waktu, lalu itu adalah sebagai bentuk tanggung jawab dan kewajiban. Dan juga tadi berkaitan dengan motivasi, karena memang sekarang perkembangan zaman yang Bu Ita ya, anak-anak itu tidak takut lagi ke sekolah, tidak takut lagi dengan bapak ibu guru yang pasang muka serem, kejam dengan rotan di tangan. Tapi sekarang kita harus melaksanakan budaya 5S, menyambut dengan senyum. Dan makanya kita selalu berusaha untuk menanamkan perilaku yang positif. Ya, terima kasih. Tepuk dong. Oh iya. Mari kita berikan tepuk good job. Tepuk good job.
yaitu dapat dilihat hukuman dan konsekuensi itu berbeda memang. Yang pertama, kalau hukuman adalah ditetapkan tiba-tiba, hanya ditentukan sebelah pihak, membuat rasa tidak nyaman, tidak ada kesepakatan, dan tidak ada kaitan dengan kesalahan yang dilakukan. Jadi misalnya anak tersebut melakukan kesalahan, lalu tiba-tiba kamu tidak membawa PR, langsung disuruh skot jam atau misalkan lari di lapangan. Jadi itu juga tidak nyambung dengan kesalahannya. Jadi itu disebut adalah hukuman. Lalu konsekuensi ditetapkan sesuai kesepakatan, dilakukan terencana, membuat rasa tidak nyaman, membuat rasa tidak nyaman, tidak ada diskusi. Nah, sebenarnya kalau misalkan konsekuensi itu sebenarnya dia tahu sendiri kalau misalkan dia habis menjatuhkan air di bangku temannya. Nah, konsekuensinya adalah dia harus juga dan tahu membersihkan dari air tersebut. Jadi dia tahu sendiri apa yang harus dia lakukan. Ya, lanjut. Nah, sekarang kita baca kasusnya. Saya mau minta tolong ada yang Bu Evi membacakan kasusnya. Hanya dibacakan dulu. Ifa, berarti Ifa. Ifa. Ifa, Evi ya. Iva kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya Pak Seno menanyakan pertanyaan, Iva menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Iva menertawakan Iva yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan minta Iva untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas memegang ujung hidungnya. Terima kasih Bu Evi sudah membacakan. Nanti dulu Bu Evi. Nah, dari kasus tersebut itu menurut Bu Evi sendiri nih, atau nanti ibu-ibu lainnya bisa menambahkan perilaku Pak Seno itu dibenarkan atau tidak ya sebenarnya itu? Bisa nggak? Masa kita sebagai guru harus kan melakukan seperti itu atau harusnya tidak boleh gitu? Harusnya kita sebaiknya seperti apa gitu, Bu Evi? Bu Evi setuju juga sama masalahnya. Apa setuju jawab yang lain? Bu disuruh pegang tidak ada uang. Aku baca dulu. Kata Bu Evi, perilaku yang dilakukan Bu Evi, perilaku yang dilakukan Pak Seno itu kurang tepat ya. Kenapa? Karena tidak mempermalukan siswanya, yaitu terlebih terutama adalah Iva ini, karena dia itu jadi merasa gugup dan tidak percaya diri ya, karena dia disalahkan malah dan ditertawakan oleh teman-temannya. Nah, jadi menurut kita semua atau sama-sama kita renungkan, kita jangan sampai seperti Pak Seno. Jangan sampai kita melakukan hal-hal yang membuat anak itu tidak percaya diri. Atas kejadian yang dilakukan Pak Seno, bisa saja Iva ini tidak sekolah, bisa nggak? Trauma, bisa nggak? Bisa. Nah, kita sebenarnya juga pernah kan pasti mempunyai cerita-cerita sendiri dan pengalaman. Tidak sengaja saya berbicara dengan anak murid yang sepertinya saya tidak melakukan itu atau tidak bermaksud seperti itu, tapi menyakiti hati murid. Lalu nanti muridnya nggak bisa masuk sekolah, bisa. Dan kemungkinan itu ada karena kita manusiawi ya. Nah, yang dilakukan oleh Pak Seno itu berarti tidak kita benarkan ya Bu Evi ya, dan kita jangan sampai melakukan seperti Pak Seno ya. Terima kasih untuk Bu Evi. Ya, kita good job. Nah, ini pertanyaannya sebenarnya. Nah, kita bacakan lagi bersama-sama berarti yang sudah kita bahas, yaitu apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Iva? Tidak. Mengapa?
tidak antara siswanya atau gurunya. Lanjut. Nah, dari hukuman dan konsekuensi coba dilihat ada 4 pernyataan. Ada 4 pernyataan ini yang kira-kira mana yang hukuman, mana yang konsekuensi menurut ibu-ibu semua. Nomor 1. Hukuman itu nomor 1. Nomor 3 hukuman. Kedua udah tandain dari jawabannya. Ada saya tandain itu maksudnya nomor 1 sama 2 jangan sama. Tapi ternyata Bapak Ibu mengerti. Hebat. Good job dulu. Dan selanjutnya berarti nomor 1 coba dibacakan Bunda Nada. Dan itu termasuk apa? Nomor 1, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu merupakan Hukuman. hukuman. Kenapa? Karena dilakukan satu pihak Ya, oleh gurunya saja. Oke, baik. Selanjutnya Bu Neni, mungkin nanti begini. Nomor 2. Nomor 2, membersihkan coretan yang dibuat di meja tulis. Ya, itu merupakan hukuman atau konsekuensi? Konversi. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Ya, itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke, Pihak. ya. Terus bisa Bro, siapa Baca deh. Apa itu? Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Itu masuknya di konsekuensi. Ya. Mengapa? Karena dia harus mengganti. Karena itu perbuatan yang merugikan temannya. Betul. Terima kasih ya untuk Bu Nada, Bu Neni, Bu Evi, dan Bu kayaknya Bu Fatia udah hafal ya good job. Ya udah. Jadi dari 4 pernyataan ini kita tahu mana yang konsekuensi, mana yang hukuman, dan kita sebaiknya memang sebagai guru itu memberikannya konsekuensinya. Jadi dia tahu, dia mengerti apa yang harus dia lakukan setelah melakukan kesalahan. Jadi apa yang dia perbuat itu juga yang harus dia perbaiki agar temannya atau orang-orang yang dia rugikan menjadi lebih baik atau dia tahu kesalahannya. Selanjutnya, nah dari konsekuensi dan hukuman yang tadi sebenarnya itu adalah melanggar kesepakatan atau keyakinan. Jadi sebenarnya kita semua sudah membuat kesepakatan di kelas, sudah membuat keyakinan di kelas, keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Apa itu perbedaannya? Sebenarnya itu berbeda. Kalau kesepakatan kelas lebih rinci dan detail, kesepakatan kelas konkret dan lebih mirip kepada peraturan. Jadi misalkan memakai seragam, sepatu harus hitam, itu sebenarnya kesepakatan. Lalu keyakinan kelas bersifat lebih abstrak, berisi nilai-nilai kebajikan yang diyakini secara universal, atau misalnya kalau menjaga kebersihan kelas, ya menghormati guru. Kalau dari kelas berapa ya? Kelas 1. Contoh yang Bu Neni ingat, keyakinan kelasnya apa di kelas Bu Neni? Keyakinan kelas saya kalau misalnya yang nggak baca doa, Ya, baca doa yang belum bisa suruh diem. Nah, jadi saya bilang kamu nggak bisa baca doa mendengar pun dia bersama aja pahalanya, sama aja bentuknya baik. Ya, berarti keyakinan kelasnya itu adalah disiplin dalam membaca doa ya. Selanjutnya dari kelas 2 ada, kelas 3. Ini Bu Evi. Contoh keyakinan kelas. Keyakinan kelas Yang di kelas 2. contohnya Jika keluar kelas, jika ingin keluar kelas. jika ingin keluar kelas izin, jika ingin ke kamar mandi izin. Itu seperti keyakinan. Kelas 2-nya Bu Ami, coba. Kelas 2 Kelas 2A keyakinan kelasnya yaitu
menjaga kebersihan kelas, Bu Indra. Kelas. Kalau kelas 2 udah tiket sendiri belum Bu Abi? Belum. Belum. Selanjutnya kelas 3 nggak ada. Kelas 4 belum. Ya udah langsung ke kelas 6. Kelas 6-nya beda-beda kan? Ya ada kelas 6A. Iya. Memelihara dan merawat barang-barang yang ada di kelas. Memelihara dan merawat barang-barang kelas. Baik. Bukunya. Apa ya? Belajar dengan tertib sih. Belajar. Iya. Itu menghargai ya orang lain ya berarti. Iya. Tenang gitu, tenang di dalam kelas. Aktif dalam pembelajaran di kelas. Aktif dan iya benar. Berarti Ibu semua sudah membuat kesepakatan kelasnya masing-masing dan keyakinan kelasnya masing-masing. Selanjutnya, nah ini adalah contoh dari kesepakatan kelas dengan keyakinan kelas. Kalau misalnya kesepakatan kelas dari nomor 1 dan 11, yang pertama yaitu mendengarkan ketika guru atau teman ketika berbicara. Ada nggak yang sama kayak gitu kesepakatannya? Ada. Yang kedua, tidak menyela pembicaraan. Yang ketiga, mengangkat tangan jika ingin berpendapat. Yang keempat, datang dan pulang tepat waktu. Yang kelima, memakai seragam sesuai jadwal. Yang keenam, meminta izin jika akan keluar kelas, sama ya kayak kelas 2 dan yang lainnya. Kemudian nomor 7, berdoa sebelum dan sesudah belajar. Nah, nomor 8, tidak mengganggu teman yang beribadah. Ya. Nomor 9, tidak menyontek ketika ulangan. Yang ke-10, membantu teman yang kesulitan. Yang ke-11, berkata sopan dan santun. Sebenarnya ini adalah contoh dari kesepakatan kelas. Dan ini sebenarnya juga bisa dijadikan keyakinan kelas dengan cara meringkasnya. Nah, untuk nomor 1, mendengarkan ketika guru atau teman berbicara itu sebenarnya menghormati diri sendiri dan orang lain kan. Nah, jadi sebenarnya dalam kesepakatan kelas ini memang lebih detail, lebih rinci gitu. Tapi kalau keyakinan kelas hanya nilai-nilai kebajikannya apa nih dari peraturan-peraturan itu atau dari kesepakatan itu, nilai-nilai kebajikan yang mau kita munculkan untuk diyakini oleh semua siswa itu apa. Jadi nomor 1 dan 2 serta 3 sebenarnya bisa dijadikan nomor 1 ya. Ini dalam keyakinan kelasnya yaitu menghormati diri sendiri dan orang lain. Dan kalau nomor 2 yaitu saling menyayangi. Saling menyayangi dari contoh kesepakatan yang nomor berapa kira-kira? Saling menyayangi. Membantu temannya kesulitan. Iya, pinter. Bagus. Ya, jadi ada nomor 2, nomor 8, nomor 8 juga kan? Lalu nomor 10. Nah, itu adalah contoh-contoh dari ketika diringkas menjadi keyakinan kelas yaitu saling menyayangi. Dan yang nomor 3, apa contoh dari kesepakatan? 8, 7. Itu maksudnya nomor 3 ya? 8 itu 3. Ya. 7, 8, 9. Ya. Jadi beriman dan bertakwa kepada Tuhan dapat dirincikan kesepakatan kelasnya adalah yang ada di sini. Tapi kalau keyakinan kelasnya adalah yang 3 ini. Jadi dari 11 ini bisa diringkas menjadi keyakinan kelas yaitu ada 3. Yang pertama menghormati diri sendiri dan orang lain. Yang kedua saling menyayangi dan yang ketiga beriman dan bertakwa kepada Tuhan. Selanjutnya kita akan berbicara mengenai kebutuhan dasar manusia. Nah, manusia ini sebenarnya memiliki kebutuhan dasar masing-masing. Ada 5 kebutuhan dasar dari manusia yaitu yang pertama penguasaan, yang kedua kasih sayang dan rasa diterima, yang ketiga bertahan hidup, yang keempat kesenangan, dan yang kelima adalah kebebasan. Nah, ini adalah contoh dari kasus yaitu Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati sedang bingung menghadapi ulah satu anak murid di kelasnya yaitu Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Nah, ada nih, sepertinya ada beberapa kali sih, saya juga pernah sih menemukan dari kasus yang sama seperti Ibu Ambar ini. Jadi ada anak murid yang mengambil bekal temannya secara paksa. Menurut Boros, yang dilakukan Doni itu apa? mengapa begitu? Alasannya berarti. Alasan
kita lihat dulu faktor apa yang latar belakang apa yang membuat Doni seperti itu. Apakah dia di rumahnya itu memang adiknya banyak, pokoknya latar belakangnya aja gitu. Terus kalau kadang juga ada contoh muridnya juga di benarnya nyata, dia mempunyai surat ya yang disebut dengan surat ABK, karena kan kita keterbatasan guru di sekolah negeri itu tidak ada guru yang dikhususkan untuk menangani anak-anak yang ABK. Tapi kita adalah guru SD yang umum, maksudnya di situ itu ada murid yang normal, ada juga murid yang ABK kita ajar gitu. Nah, terus keduanya itu dia tidak paham dengan ini kan kelas 2, kadang perilakunya dia itu seperti anak yang masih SD, TK gitu. Jadi dia tidak tahu bersosialisasi dengan baik gitu. Jadi kita lihat dulu latar belakangnya. Alasannya ya. Iya, alasannya. Nah, ini Ibu Ambar ya. Jadi pertanyaan Doninya ini kan. Ya, jadi kita lihat latar belakangnya. Gitu. Oke. Terima kasih Bu Ros. Sebenarnya memang jawaban dari Bu Ros itu benar ya. Jadi kalau kita sebagai posisinya sebagai Ibu Ambar, sebenarnya kita harus menanyakan dulu kepada Doni kan, apa alasannya, kenapa kamu begitu, kenapa apa yang membuat kamu mengambil tempat makan temennya, dan kenapa dia melakukan itu ya Bu Ros ya. Jadi yang seperti yang dikatakan Bu Ros memang benar, kita harus mencari tahu dulu alasannya. Kira-kira misalkan dari kebutuhan dasar kebebasan, berarti Doni itu harus bagaimana? Nah, kalau dari ibu-ibu semuanya tadi ada nggak yang kira-kira menjawab dia butuh kebebasan? Ada nggak yang tadi kira-kira dia butuh kebebasan? Nah, maksudnya itu adalah seperti ini. Nah, kalau kebebasan berarti bila jawaban Doni dalam, jadi kita kan sudah nanya dulu nih alasannya Doni. Kalau misalkan Doninya jawabnya seperti ini, bila jawaban Doni dalam kasus di atas adalah bahwa dia merasa bosan dan bekal makanan yang dibawakan ibunya dari rumah karena ibunya selalu membawakan bekal yang sama. Oleh karena itu dia ingin mencoba makanan teman-temannya yang beraneka ragam. Maka Doni sedang berusaha memenuhi kebutuhan akan kebebasan. Jadi memang dari dalam dirinya dia ingin kebebasan untuk mencoba makanan-makanan yang lain. Lalu kalau misalkan di ibu-ibu semua tadi jawabannya ada yang kesenangan. Nah, kalau kesenangan ini adalah ini Bu. Kalau dalam kasus di atas, bila Doni menjawab bahwa ia melakukan karena iseng. Nanti kalau misalkan Doni itu ditanya karena iseng aja Bu, ia menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesal karena diambil makanannya dan menurut dia ekspresi teman-temannya itu lucu. Nah, bisa aja ya, masa di dalam kisah nyata pun bisa aja ada yang menjawab seperti itu. Berarti Doni itu sedang berusaha memenuhi kebutuhan akan kesenangan. Nah, lalu yang bertahan hidup. Kalau misalnya jawaban Doni itu adalah ketika ditanya oleh Ibu Ambar adalah karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang, maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi oleh Doni adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Kemudian jika jawaban Doni yaitu mengambil bekal makanan temannya karena dia merasa senang temannya jika ia menjadi pusat perhatian ketika temannya melaporkan tindakannya kepada gurunya dan gurunya memberitahu orang tuanya sehingga orang tuanya menjadi memperhatikan dia, maka kebutuhan dasar yang sedang ia penuhi adalah kasih sayang. Dan yang terakhir ada satu lagi, penguasaan ini. Jika jawaban yang tadi itu Doni menjawabnya ia merasa hebat karena temannya jadi takut dan dia dan temannya itu menuruti keinginannya dia, maka sebetulnya Doni sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya yaitu atas kekuasaan. Jadi sebenarnya anak-anak itu melakukan sesuatu hal yang negatif atau tidak sesuai dengan perilakunya yang seharusnya baik, itu sebenarnya memang ada dasarnya masing-masing dan kebutuhan dasar itu ada 5 tadi, penguasaan, lalu kasih sayang, survival, kebutuhan hidup, kebebasan, dan kesenangan. Nah itu. Jadi sebenarnya memang masing-masing anak itu memiliki motivasi sendiri atau misalkan kebutuhan dasarnya sendiri. Jadi mereka pasti memiliki alasan. Jadi kalau misalkan ada anak
dulu apa alasan kamu gitu. Misalkan kalau misalkan telat, misalnya Doni telat, apa yang harus dilakukan? Ditanyakan dulu kenapa kamu telat, apakah telat itu merupakan kesalahan atau tidak, dan ditanyakan bagaimana keyakinan kelas yang ada di kelas, apakah itu merupakan tindakan yang salah atau benar begitu. Jadi harus ditanyakan dulu alasannya, jadi jangan langsung dijudge. Begitu ibu-ibu? Setuju? Yuk lanjut. Nah, Ini kasus yang lain, yaitu Dinda, seorang anak kelas 3 SD, begitu tiba di rumahnya sepulang sekolah ia menangis dan mengadu pada ibunya bahwa dia benci pada Ibu Rani, gurunya. Menurut Anda, kebutuhan apa yang berusaha dipenuhi oleh Dinda? Jika jawabannya seperti ini, nanti akan ada daftar jawaban dari Dinda ya. Bila Anda berada dalam posisi Ibu Rani dan mendengar informasi dari ibunya Dinda tentang perasaan Dinda hari itu, apa yang akan Anda lakukan pada Dinda besok ketika Dinda masuk sekolah agar kebutuhan Dinda terpenuhi? Next. Senandung sewaktu mau jalan jelas katanya kelas harus. Ibu guru bilang tidak boleh. Ya, ini bisa dilihat ibu-ibu. Ini adalah pernyataan dari Dinda, jawabannya dari Dinda. Nah, kira-kira jawaban dari Dinda itu apa kebutuhan dasar yang mau dipenuhi oleh Dinda? Jika jawabannya adalah ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas, katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Kan nggak seru jadinya. Nah, itu apa? Bebasan ya. Lalu yang kedua, ibu guru tidak menyapa aku hari ini, padahal aku pakai jepitan baru. Kasih saya. Lalu yang ketiga, aku bosan, masa belajar cuma gitu-gitu aja, dengerin ibu guru aja. Karena dia bosan, ada kata-kata bosan. Kalau bosan berarti dia harus merasa senang, dan kebutuhan dasarnya adalah kesenangan. Iya. Selanjutnya yang keempat yaitu aku sebel gambarku tidak rapi, malah guru nunjukin ke teman-temanku di dalam kelas. Kasih sayang dan rasa diterima. Aku sebel gambarku tidak rapi, jadi guru bilang. gambarnya yang tidak rapi Iya. malah tunjukin. Iya, dia malu. Betul. Ya kasih sayang tadi kamu malu kan? Bisa sih bertahan hidup bisa atau ya. Kayak dari ini semuanya berarti kita tahu sendiri ya. Kalau misalkan alasan dari anak tersebut apa, jadi memang harus ditanyakan dulu mengapa kamu bersedih, mengapa kamu marah. Jadi anak-anak itu memang tahu sendiri alasannya apa. Nah, pelanggaran atau kesalahan yang dilakukan murid biasanya diakibatkan belum terpenuhinya kebutuhan dasar mereka. Betul ya, tadi sudah dijelaskan. Guru dapat mengetahui kebutuhan dasar itu apa yang belum terpenuhi dengan pendekatan restitusi. Kemudian posisi kontrol guru yaitu ada 5. Yang pertama manajer, pemantau, teman, pembuat rasa bersalah, dan penghukum. Nah, ini sebenarnya contoh dari penghukum. Oh, nih jadi kalau misalkan guru berbuat menunjuk temannya atau misalkan dia menghakimi anak murid itu sebagai penghukum, posisi dari guru sebagai penghukum. Lalu kalau misalkan guru berbuat berceramah, menunjukkan kekecewaan yang mendalam, misalnya nih ada anak murid kita, misalkan kamu kenapa nggak mau belajar? Kan kasihan ibu kamu sudah menyekolahkan kamu. Jadi kita membuat si anak tersebut merasa bersalah. Nah itu yang contoh dari pembuat merasa bersalah. Kemudian teman membuat alasan-alasan untuk murid-muridnya. Jadi kita juga sebagai guru ada yang melakukan restitusi itu dengan seperti teman, ngobrol seperti teman. Kemudian pemantau dan manajer. Lanjut. Nah, jadi kalau di sini bila guru berkata kalau kamu tidak melakukan saya akan apa. Jadi kalau misalkan kamu tidak melakukan disiplin waktu atau misalnya kamu tidak melakukan waktu yang masuk ke dalam kelas dengan tepat waktu, saya akan menghukum kamu atau ibu akan menghukum kamu. Nah, itu sebagai penghukum. Kemudian kamu sudah mengecewakan ibu, padahal ibu sudah membuat ini gitu. Jadi itu membuat merasa bersalah.
dan kemudian lakukan demi Bapak Ibu. Kalau misalkan kamu mau ya datang lomba, kalau misalkan kamu datang, Ibu jadi seneng deh. Jadi pendekatan itu seperti teman, kita ngobrol sebagai teman. Nah, itu guru sebagai teman. Kemudian posisi kontrol selanjutnya yaitu apa peraturannya, apa konsekuensinya. Nah, itu sebagai guru, sebagai pemantau. Jadi kita hanya melihat anak murid itu, kamu melakukan buang sampah tidak pada tempatnya, berarti kamu melakukan apa, kesalahan apa. Jadi itu sebagai pemantau. Dan yang terakhir, guru sebagai manajer. Sebenarnya yang paling baik kalau misalkan kita sebagai guru itu adalah posisinya guru sebagai manajer, yaitu guru yang memfasilitasi anak untuk ditanyakan apa yang kamu yakini atau apa yang kamu bagaimana kamu caranya untuk memperbaiki kesalahan tersebut. Nah, seperti itu. Next. Dan lanjut sampai bawah. Nah, jadi menurut Bapak Ibu, menurut ibu-ibu semuanya, di sini ibu-ibu kalau mengajar itu sedang di posisi apa nih? Yang paling sering dilakukan? Bukan bahasa jujur, ya jujur. Pemantau. Terus jadi teman juga pernah dong pasti, ya kan? Sebenarnya kita semua sudah pernah melakukan posisi kontrol ini, tapi memang kalau di dalam kelas kita harus membatasi. Kalau misalkan posisi sebagai teman harus sebagai ada batasnya. Jangan sampai apa yang kita lakukan terlalu melampaui batas. Jadi malah kita disepelekan ya. Jadi guru itu juga sebenarnya harus mempunyai batas. Lanjut buat. Nah, ini restitusi adalah proses menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali ke kelompok mereka. Restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahannya. Restitusi memperbaiki hubungan, lalu restitusi adalah tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri, dan restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Dalam restitusi ini sebenarnya ada 3 langkah, yaitu yang pertama menstabilkan identitas, dan yang kedua yaitu memvalidasi tindakan yang salah, dan yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan kelas. Makanya kenapa dianjurkan atau diwajibkan kita semua guru membuat keyakinan kelas di awal tahun pelajaran untuk ini. Jadi kita melihat anak itu jika melakukan kesalahan kita ingatkan lagi, dan seharusnya anak tersebut hafal keyakinan kelas kita masing-masing dan tahu mengerti. Kalau misalkan dia buang sampah, kita tanyakan dulu, yang kamu lakukan itu salah ya? Atau yang kamu misalkan apakah itu sesuai dengan keyakinan kelas kita? Nah itu, jadi kita harus memvalidasi dulu anak itu tersebut, kemudian validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Jadi kemudian segitiga restitusi ya. Nah ini adalah segitiga restitusi yang sudah saya lakukan dengan masalah yaitu anak terlambat. Nah silakan Bu. Jadi ini contoh dari saya melakukan segitiga restitusi yaitu masalah anak yang terlambat. Bella tahu nggak kira-kira ibu panggil Bella kesini? Nggak tahu. Jadi gini Bella, ibu tadi kan lihat Bella itu sepertinya datang terlambat ya. Iya Bu. Kira-kira kamu sudah berapa kali datang terlambat? Tahu. Sudah 4 kali, berarti kamu sudah beberapa kali datang terlambat ya. Menurut kamu datang terlambat itu suatu kesalahan atau bukan? Iya Bu. Suatu kesalahan. Nah, suatu kesalahan itu memang manusiawi. Kita memang, ibu juga pernah melakukan kesalahan, tapi itu ibu memperbaikinya lagi agar tidak terjadi di kemudian hari. Nah, sekarang kita akan melakukan untuk mencari solusinya agar kamu tidak datang terlambat lagi. Setuju tidak? Iya Bu. Nah, sekarang ibu tanya Bella, sering datang terlambat, kira-kira kenapa ya alasannya? Alasannya saya sering datang sampai larut malam Bu, jadi saya kurang tidur. Oh gitu. Menurut kamu itu suatu kesalahan atau bukan? Iya Bu. Suatu kesalahan. Jadi kira-kira juga datang terlambat itu melanggar keyakinan kelas kita tidak ya? Iya Bu. Keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Oh iya benar. Bismillah.
penting Bella, agar kita bisa menghargai waktu. Kamu juga kalau misalnya datang sering terlambat, kamu juga yang rugi, nanti kamu akan ketinggalan pelajaran. Nah, bagaimana Bella sekarang? Bella merasa menyesal? Iya Bu, saya menyesal. Saya sudah sering terlambat. Saya mohon maaf sering terlambat. Ya, terima kasih. Tidak apa-apa ya Bella. Kamu sudah mengakui kesalahan kamu dan kamu sudah pintar sekali kalau misalkan kamu menyesal atas perbuatan yang telah kamu lakukan. Sekarang apa yang kamu bisa lakukan untuk memperbaiki kesalahan tersebut? Saya akan tentu lebih akal dan tidak berulang lagi agar tidak terlambat datang ke sekolah. Begitu, pintar. Kamu pun juga tahu bagaimana ternyata solusi dari apa yang harus kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan tersebut. Kira-kira kapan bisa kamu lakukan hal tersebut untuk memperbaikinya? Mulai besok Bu. Mulai besok kamu bisa melakukannya? Iya Bu. Nah, pintar, bagus. Berarti kamu pun sudah berusaha untuk melakukan perbaikan dari kesalahan kamu. Sekarang kamu sudah boleh pulang ya Bella? Iya Bu, terima kasih. Ya, sama-sama. Oke, itu adalah contoh dari saya suka melakukan ini merupakan tugas di CGP, yaitu membuat segitiga restitusi. Dan itu kita memvalidasi dulu anaknya, kita validasi apakah dia benar-benar membuat kesalahan atau tidak. Kemudian kita tanyakan alasan kenapa dia melakukan hal tersebut. Dan yang terakhir yaitu kita mencari sama-sama solusinya bagaimana dia memperbaiki kesalahannya. Dan yang terakhir, mari kita melakukan refleksi. Kita scan lagi ya. Yang terakhir. Refleksi yang terakhir dari materi budaya positif. Yang pertama yaitu pengetahuan dan pengalaman baru apa yang Bapak Ibu dapatkan dari materi hari ini. Dan yang kedua, melihat dari 5 posisi kontrol, posisi mana yang pernah Bapak Ibu terapkan di kelas. Setelah mendapatkan materi budaya positif, posisi kontrol mana yang ingin Bapak Ibu pilih, tuliskan alasannya. Dan yang ketiga, pernahkah Bapak Ibu melakukan pendekatan restitusi dan bagaimana perasaan Bapak Ibu setelah melakukan hal tersebut. Yang pertama yaitu pengetahuan dan pengalaman baru apa yang Bapak Ibu dapat dari materi hari ini. Nah, ini satu aja perwakilan siapa yang mau membacakan. Dari yang paling atas deh, siapa paling atas dunia? Yang paling siap berarti. Terima kasih Bu Indah. Hari ini materi budaya positif yang Bu Indah berikan sangat bermanfaat ya. Dan yang paling nyangkut atau yang baru banget gitu, saya jadi tahu bahwa keyakinan kelas dan kesepakatan kelas itu ternyata berbeda. Karena saya pikir katanya kesepakatan kelas kok keyakinan kelas itu sama aja, gitu. Ternyata beda. Ternyata bahwa seharusnya mungkin kita bikin keyakinan kelas ya. Kesepakatan kelas itu kan masih ada kata-kata yang tidak positif ya, maksudnya masih ada kata tidak, masih ada kata jangan. Sedangkan kalau kesepakatan kelas, keyakinan kelas itu betul-betul memakai kata-kata yang positif. Terima kasih Bu Indah. Sama-sama Bu Nia. Jadi benar. Jadi kalau keyakinan kelas itu memang kalimatnya positif. Sebenarnya dari kesepakatan kelas pun kita memang harus membuatnya dengan kalimat positif. Lalu kita turunkan lagi ke nilai-nilai kebajikannya untuk menjadi keyakinan kelas. Yang kedua yaitu pertanyaannya, melihat dari 5 posisi kontrol, posisi mana yang pernah Bapak Ibu terapkan di kelas. Setelah mendapatkan materi budaya positif, posisi kontrol mana yang ingin Bapak Ibu pilih, yaitu dari siapa dunia. Posisi membuat rasa bersalah teman itu pernah dilakukan ya. Bacakan aja, udah ada bacain. Melihat dari 5 posisi kontrol, posisi mana yang pernah Bapak Ibu terapkan di kelas. Pembuat rasa bersalah ya, teman dan pemantau. Posisi yang saya inginkan adalah guru di posisi manajer. Terima kasih Bu Nada jawabannya. Jadi Bu Nada sebenarnya ingin menerapkan posisi manajer, guru sebagai manajer. Yang ketiga, pernahkah Bapak Ibu melakukan pendekatan restitusi? Coba Wami.
Iya Bu Indah, menjawab pertanyaan nomor 3, pernahkah Bapak Ibu melakukan pendekatan restitusi dan bagaimana perasaan Bapak Ibu setelah melakukan hal tersebut? Ya, saya pernah melakukan pendekatan restitusi dan bagaimana perasaan saya? Perasaan saya menjadi lebih tenang karena tidak perlu memarahi anak ya supaya dia mengerti kesalahan dia. Cukup kita mancing pertanyaan supaya dia dapat menyelesaikan masalahnya sendiri gitu. Jadi dia berbuat salah, ya dia selesaikan sendiri gitu. Terima kasih Bu Ami, benar. Jadi kalau kita menggunakan pendekatan restitusi, dia juga yang mencari solusinya ya. Ya, berarti sudah selesai semuanya ya. Coba dilihat. Dari jawaban ibu semuanya sangat membantu kakak saya juga untuk berbagi pengalaman. Dan ini yang terakhir yaitu apakah ada pertanyaan mengenai penerapan budaya positif? Silakan Bu Ros, ada pertanyaan dari Bu Ros. Baik, terima kasih Bu Indah atas kesempatannya. Saya ingin bertanya dengan Bapak Bu Indah, sebaiknya sebagai guru kita harus berada di posisi yang mana? Posisi kontrol guru kita di posisi mana sebaiknya? Terima kasih. Terima kasih Bu Ros atas pertanyaannya. Jadi dari pertanyaan Bu Ros yaitu sebaiknya guru kita yang paling baik itu di posisi yang mana? Sebenarnya tidak. Yang paling baik itu adalah yang sesuai kondisinya. Jadi tergantung kondisinya. Kalau misalkan dia amarah, jangan sebagai pemukul, tapi sebagai teman. Atau kalau misalkan kita tahu dia belum bisa memperbaiki kesalahan, kita jadikan diri kita sebagai posisi kontrol pemantau. Kalau misalkan dia tahu, kita tahu kan kita tahu juga kan karakteristik anak-anak. Jadi kita sesuaikan dengan karakteristik anak-anak masing-masing, kita sesuaikan dengan kondisi anak-anaknya masing-masing, dan kita sesuaikan dengan sedang melakukan kesalahan apa. Jadi kita juga sebagai guru mengetahui posisi kontrol kita yang kita lakukan itu untuk sebagai manajer atau sebagai pemantau. Tapi kalau dalam pandangan saya juga sebaiknya kita memang sebagai pemantau atau manajer ya Bu Ros, bukan sebagai penghukum. Nah, jadi menurut saya seperti itu. Terima kasih Bu Ros atas pertanyaannya. Sudah ya Ibu-ibu, sudah tidak ada pertanyaan? Cukup. Terima kasih semuanya atas kehadirannya dalam pemaparan kali ini. Saya izinkan saya untuk menutup kegiatan destinasi budaya positif ini dengan pantun. Ya, perut gendut isinya lemak.